mempersingkat waktu, moderator kita kali ini berasal dari Jawa Timur, yaitu Bapak Bartolomeus Varian, tim agronomis kita juga untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Bartolomeus Varian untuk memandu acara webinar kita kali ini. Silakan, Pak. Ya, oke. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan ya di tengah pandemi ini kita selalu sehat terus ya, dan bisa beraktivitas dengan optimal. Nah, salam kenal, nama saya Varian, saya dari Surabaya, dan selaku moderator di webinar kali ini tentu saya akan memandu berjalannya diskusi. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil nih, terutama dari Pak Adi Gunawan. Nah, sebelumnya kita juga telah melakukan polling sederhana, tentu nanti akan menjadi referensi bagi kami kira-kira seberapa parahkah atau seberapa concernkah perkebunan kelapa sawit di Indonesia terkait dengan partenokarbon. Nah, kesempatan kali ini kita semua sudah kedatangan pembicara, yaitu Pak Adi Gunawan, yang akan membahas teknologi pollination enhancer untuk polinasi buatan kelapa sawit dengan metode penyemprotan atau spraying. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sekilas profil dari Pak Adi Gunawan. Pak Adi Gunawan merupakan seorang yang berpengalaman dalam general management, kemudian business planning, organizational and people development. Saat ini Pak Adi Gunawan juga menjabat sebagai founder di PT Maxima Agro Internasional, kemudian juga founder and president director of PT Palm Marine Agro Indonesia. Begitu juga ada banyak pengalaman beliau dalam menghandle beberapa proyek dalam negeri maupun di luar negeri juga. Dan Pak Adi Gunawan juga sudah mengikuti banyak training manajemen dan leadership. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali, kita bisa punya kesempatan yang baik untuk berdiskusi langsung dengan Pak Adi Gunawan. Bapak Ibu, tentu nanti ketika Pak Adi Gunawan menjelaskan, Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui kolom chat di Zoom kita. Mudah-mudahan nanti seluruh pertanyaan bisa ada waktu untuk dijawab semua. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Adi Gunawan. Halo Pak Adi Gunawan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Adi Gunawan. Sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semua Pak. Puji Semoga Tuhan. Semuanya sehat juga. Amin, amin Pak. Nah, untuk mengefisienkan waktu, hari Pak Adi Gunawan untuk pemaparan materinya dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Varian, Bapak dan Ibu sekalian, semangat pagi sebelum kita mulai ya. Saya kira suatu waktu yang cukup menantang nih pada siang hari ini, karena ini waktu antara menjelang selesai bekerja setelah makan siang, ini cukup menantang nih. Ya, tapi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berdiskusi tentang topik yang tadi disampaikan oleh Pak Varian, yaitu teknologi pollination enhancer, ya, untuk polinasi buatan pada tanaman kelapa sawit dengan menggunakan penyemprotan atau spraying. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa menghadiri webinar pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada tim dari PT Lautan Luas yang telah mengorganisir webinar pada siang hari ini. Sebelum saya mulai presentasi, ingin sampaikan sedikit background mengenai teknologi ini. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwasanya teknologi ini bukanlah teknologi yang rumit dan jelimet ya. Ini adalah teknologi terapan yang sederhana, yang sebenarnya sudah banyak diinisiasi oleh para pekebun ya, atau perusahaan-perusahaan perkebunan. Kami melihat bahwasanya apa yang sudah dilakukan ini ada peluang untuk dilakukan dengan cara berbeda, yaitu dengan menggunakan dalam hal ini kaitannya dengan polinasi buatan ya, yang mungkin bisa dilakukan cara berbeda dengan menggunakan cara penyemprotan ya, atau spraying. Nah, development daripada teknologi ini
kami lakukan setelah dalam beberapa tahun terakhir kami berkeliling dari kebun ke kebun, ya kebetulan ada beberapa proyek yang kami lakukan, dan kami melihat adanya fenomena atau isu buah Parthenocarpi yang saya pikir sudah mulai banyak terjadi dan atau mungkin dialami oleh banyak perkebunan, ya, baik itu perkebunan PTPN, perkebunan swasta maupun perkebunan rakyat, yang tentu saja masalah Parthenocarpi menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Sudah banyak yang dilakukan, kami mencoba melakukan hal yang simpel dan sedikit berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, perkenankan saya berbagi screen, ya, presentasi untuk mendrive diskusi pada siang hari ini. Apa sudah terlihat, Pak Varian? Lagi sedang proses, Pak, ini, Pak. Nah, ini sudah muncul, Pak. Silakan, Pak. Sudah muncul, ya? Sudah muncul. Oke, mudah-mudahan bisa Bapak dan Ibu semuanya bisa melihat screen ini. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa topik pada webinar pada siang hari ini adalah teknologi pollination enhancer untuk polinasi buatan pada tanaman kelapa sawit dengan cara penyemprotan. Jadi keywordnya di sini adalah pollination enhancer, kemudian polinasi buatan, dan adalah spraying atau cara penyemprotan. Bapak dan Ibu, kita menyadari bahwa sudah memahami sepenuhnya, terutama yang berkecimpung di industri kelapa sawit, bahwa tanaman kelapa sawit adalah tanaman berbuah satu, di mana penyerbukan terjadi penyerbukan silang, artinya bunga jantan pada satu tanaman akan menyerbuki bunga betina pada tanaman lain. Nah, yang ini terjadi karena waktu antesis bunga jantan dan bunga betina berbeda dalam tanaman yang sama, ya. Dan untuk terjadinya penyerbukan ini diperlukan satu agen untuk melakukan penyerbukan, yaitu agen yang membawa bunga serbuk sari ke bunga betina. Nah, agen ini ada beberapa. Yang pertama tentu saja serangga, ada juga bisa terjadi dengan angin atau dengan bantuan manusia. Saya kira kita patut bersyukur, ya, bahwa kita dianugerahi satu serangga, yaitu Eladebius camerenicus, yang secara alamiah melakukan penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, ya. Sehingga penyerbukan tanaman kelapa sawit dapat terjadi dengan baik, dengan biaya yang relatif sangat murah, gitu. Jadi kalau tidak ada serangga Eladebius camerenicus yang membantu penyerbukan ini, maka tentu saja kita harus melakukan penyerbukan buatan yang mungkin biayanya jauh lebih mahal daripada penyerbukan yang dilakukan oleh serangga Eladebius. Serangga Eladebius adalah yang masuk di Indonesia adalah introduksi dari luar, ya, pada tahun 1918, sudah cukup lama, ya. Dan ini mempunyai kemampuan untuk membawa polen dari bunga jantan ke seluruh bagian bunga betina. Nah, tentu saja sebagai satu makhluk hidup, ya, Eladebius camerenicus dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, agar populasinya cukup untuk melakukan polinasi pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama tentunya diperlukan ketersediaan bunga jantan, ya, karena bunga jantan adalah sumber makanan dan juga tempat berkembang biak daripada serangga Eladebius. Jadi kalau bunga jantan semakin terbatas, tentunya sumber makanan dan tempat berkembang biak semakin terbatas, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan pada saat ini, karena kecenderungan breeding tanaman kelapa sawit saat ini adalah untuk menghasilkan lebih banyak bunga betina dibanding bunga jantan. Kemudian yang kedua, apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, ya, yang dalam waktu yang cukup lama, ini tentunya akan mempengaruhi juga populasi dan aktivitas daripada serangga Eladebius. Suhu yang tinggi dan juga asap yang muncul karena kebakaran hutan dapat juga mempengaruhi populasi dan aktivitas dari serangga ini.
Hal lain yang juga dapat mempengaruhi populasi dan aktivitas adalah juga penggunaan insektisida. Sekarang ini di beberapa tempat, di beberapa wilayah, ya, karena dijumpai cukup banyak serangga-serangga pengganggu tanaman kelapa sawit, maka harus dilakukan pengendalian kimia dengan menggunakan insektisida. Nah, efek dari penggunaan insektisida juga mengganggu populasi dan aktivitas daripada serangga Elaedobius. Hal lain yang juga bisa mempengaruhi adalah ketersediaan dari predator dan juga parasit secara alami. Ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi populasi dan aktivitas daripada serangga Elaedobius cameronicus. Nah, tentu saja kalau populasi dan aktivitas dari serangga ini berkurang, akan mempengaruhi proses polinasi atau penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, ya, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap terjadinya buah Parthenocarpi. Apa itu buah Parthenocarpi? Ini adalah secara umum saya yakin Bapak dan Ibu yang lebih tahu dari saya tentang buah Parthenocarpi, ya. Dari apa yang saya pahami, buah Parthenocarpi adalah buah kelapa sawit yang tidak berkembang karena tidak mengalami penyerbukan. Artinya tidak terjadi penyerbukan, ya. Di beberapa tempat disebut berbeda, ada yang menyebut sebagai buah landak, ada yang menyebut sebuah buah kempet, buah cengkeh, buah cengkir, ya, misalkan. Tentunya berbeda tempat, biasanya berbeda penyebutan. Tapi pada intinya adalah buah Parthenocarpi. Buah Parthenocarpi umumnya memiliki fruit set yang rendah, ya, sehingga menyebabkan produksi dari tanaman turun. Nah, bahkan fruit set pada kondisi yang ekstrim, fruit set bisa berada di bawah 25%. Ya. Nah, buah Parthenocarpi umumnya kandungan minyaknya rendah, ya, bahkan kadang-kadang karena buahnya kempet tidak sangat memiliki kandungan minyak yang sangat-sangat rendah. Dan pada akhirnya buah Parthenocarpi menyebabkan produktivitas tanaman dan produksi dari kebun akan turun. Inilah yang menjadi concern dari para pekebun, para perusahaan-perusahaan perkebunan, atau mungkin para pemilik kebun kelapa sawit, ya, terhadap buah Parthenocarpi. Fenomena buah Parthenocarpi tentu saja tidak terjadi di semua tempat, ya. Ini mungkin tadi saya sudah sebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi populasi dan aktivitas serangga Elaedobius yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya buah Parthenocarpi. Nah, kami melihat buah Parthenocarpi ini dapat dikendalikan ataupun kita tangani, ya, kita handle dengan melakukan beberapa kegiatan, ya. Beberapa cara mengatasi buah Parthenocarpi sudah banyak diketahui dan dilakukan oleh para pekebun atau perusahaan perkebunan. Salah satunya yang pertama adalah untuk meningkatkan populasi dan aktivitas serangga Elaedobius cameronicus dilakukan yang disebut hatch and carry, ya, di mana serangga ini dikembangbiakan kemudian disebarkan kembali. Akan tetapi kegiatan ini perlu waktu dan diperlukan suatu keahlian khusus yang mungkin tidak semua kebun memiliki kemampuan yang cukup, ya. Cara lain yang juga dilakukan oleh kebun adalah melakukan polinasi buatan, ya, yaitu dilakukan upaya untuk penyerbukan menggunakan alat atau perlengkapan tertentu. Yang umum dilakukan dalam kegiatan polinasi buatan adalah dengan melakukan cara pengemposan dengan menggunakan talkum, ya, yaitu polen dicampur dengan talkum, kemudian dihemposkan atau dihembuskan ke bunga betina dengan harapan polen yang ada akan menempel pada bunga betina sehingga terjadi penyerbukan, ya. Tentu saja cara ini memiliki kelebihan dan keterbatasan, ya, yang mungkin berbeda-beda dari satu kebun ke kebun yang lain. Nah, kami mencoba menawarkan satu alternatif terkait dengan polinasi buatan, yaitu dengan menggunakan pollination enhancer untuk melakukan polinasi buatan dengan cara penyemprotan.
Jadi polen dicampur dalam satu larutan, kemudian disemprotkan menggunakan sprayer ke bunga betina. Ini yang kita sebut dengan pollination enhancer technology. Ini sekali lagi ini teknologi yang relatif sederhana, tidak rumit, dan sangat-sangat terapan, sangat aplikatif. Bapak dan Ibu, itu kira-kira mengenai buah Parthenocarpi, dan saya ingin melanjutkan presentasi ini ke poin, mohon maaf, ini contoh yang sering dilakukan oleh kebun, ya, ada hatch and carry, kemudian ada juga assisted pollination atau polinasi buatan. Nah, ini saya ingin menyampaikan mengenai pollination enhancer dengan teknologi Maxpol, ya. Jadi Maxpol ini adalah satu formula unik, ya, yang fungsinya adalah untuk mempertahankan viabilitas polen dan meningkatkan reseptibilitas bunga betina pada polinasi buatan dengan cara penyemprotan. Jadi kami mendevelop pollination enhancer Maxpol ini, yang fungsi utamanya adalah bagaimana polen yang kita masukkan dalam cairan ini bisa bertahan lama, ya, bisa terus hidup, ya, terus viabel, sehingga pada saat disemprotkan kepada bunga betina, polen tersebut masih bisa membuahi bunga betina. Ya. Kemudian kami mengharapkan dengan adanya teknologi yang sederhana ini dan sangat aplikatif untuk membantu perkebunan kelapa sawit untuk mengatasi masalah Parthenocarpi, ya, yang tujuannya tentu saja dapat meningkatkan fruit set dan produktivitas tanaman. Kami memandang teknologi pollination enhancer Maxpol ini relatif sangat praktis dan biayanya relatif cukup hemat, ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana biayanya. Nah, bagaimana kita melakukan aplikasi menggunakan teknologi pollination enhancer Maxpol ini? Nah, tentu saja yang pertama, karena ini adalah polinasi buatan, tentu saja diperlukan polen, ya. Dan polen ini dapat langsung diambil dari bunga jantan yang sedang mekar, ya, dengan tingkat kemekaran kira-kira 75–100%, ya, sehingga diperoleh viabilitas minimum 80%, ya. Nah, polen yang ada di dalam bunga jantan tersebut kita masukkan dalam kantong plastik, kemudian digoyang atau dirontokkan sehingga polen terlepas dari spikeletnya, ya. Apabila polen sudah terlepas, sebagian besar sudah terlepas dari spikelet, kemudian polen tersebut kita ayak dengan ukuran 70–80 mes, ya, dan ini langsung bisa digunakan untuk polinasi buatan, ya. Tetapi kadang-kadang kita mungkin perlu menyimpan polen karena 1–2 hal, ya. Dan untuk itu bisa dilakukan penyimpanan polen, ya, yang dimana sebelumnya polen dikering anginkan dalam suhu, ya, dengan suhu 37–40 derajat selama 12–14 jam, ya, sehingga kadar airnya bisa berkurang, ya, atau mencapai 4–6%, ya. Nah, polen yang sudah kering ini bisa disimpan di dalam freezer atau kita vakum, ya. Banyak kebun sudah melakukan pemanenan polen dan juga penyimpanan polen, ya, yang biasa juga bisa digunakan untuk polinasi buatan. Nah, apabila kebun kesulitan memperoleh polen, polen juga dapat diperoleh dengan cara membeli dari supplier polen. Jadi ada beberapa supplier polen yang menjual polen untuk keperluan polinasi buatan. Jadi saya kira cukup lengkap, ya, dalam kaitannya mempersiapkan polen. Bisa kita usahakan sendiri atau bisa kita beli dari supplier. Nah, apabila polen telah tersedia dan kita ingin melakukan polinasi buatan, tentu kita perlu memiliki produk Maxpol, ya. Nah, bagaimana membuat larutan Maxpol? Mudah sekali, ya, karena ini mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa juga melakukan untuk bahan kimia yang lain, pestisida atau herbisida, ya, ini sangat mudah. Cukup sediakan wadah dengan kapasitas 20 liter, ya, karena kita melakukan pencampuran Maxpol dengan polen ini harus dilakukan dalam ember, jangan dilakukan di dalam tangki, ya.
Sediakan wadah dengan kapasitas 20 liter, kemudian isi dengan air bersih sebanyak 7,5 liter. Kemudian ambil Maxpol, ya, kocok terlebih dahulu, kemudian ambil 100 ml dan masukkan ke dalam wadah tadi. Diaduk hingga merata dan tambahkan perekat stiker, ya, apapun jenis stikernya, dengan takaran antara 25 sampai 30 ml tergantung rekomendasi dari perusahaan stiker tersebut. Kemudian aduk hingga rata. Setelah rata baru masukkan kira-kira 21 gram polen, ya, ke dalam larutan Maxpol. Aduk dengan sangat hati-hati, ya. Kenapa 21 gram polen? Karena kami berdasarkan referensi dari PPKS, kebutuhan polen per bunga kira-kira 0,14 gram, ya. Jadi dan 15 liter larutan Maxpol nanti untuk 150 bunga, ya. Jadi diperlukan 21 gram untuk 15 liter larutan. Nah, polen, kenapa polen dimasukkan setelah pencampuran perekat atau stiker? Dari pengalaman kami, kita lakukan hal ini agar polen larut dan tidak mengambang. Karena kalau kita lakukan hanya air, biasanya polen mengambang dan kurang larut. Dengan menggunakan stiker akan membantu kelarutan polen. Kemudian sambil terus diaduk, tambahkan air hingga volume 15 liter. Sehingga nanti terbentuk larutan Maxpol dan polen sebanyak 15 liter. Kemudian tinggal volume larutan ini dimasukkan ke dalam alat semprot elektrik, ya, untuk dapat diaplikasikan pada tanaman bunga betina. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Ya. Nah, penyemprotan larutan Maxpol polen dapat dilakukan pada saat bunga antesis, tentu saja. Ya. Jadi pada saat bunga betina antesis, biasa cirinya kelopak segitiga bunga berwarna putih, kasih tanda di dalam bunga itu, ya. Nah, untuk memperoleh semburan atau droplet yang berkabut dan bisa disarankan untuk menggunakan solid cone nozzle, sehingga nanti dropletnya atau semburannya berkabut dan halus, ya. Kebutuhan larutan Maxpol polen adalah 100 ml bunga per bunga. Jadi satu bunga betina diperlukan larutan 100 ml. Oleh karena itu tadi kita membuat 15 liter itu kita gunakan untuk 150 bunga betina. Ya. Penyemprotan larutan dilakukan dari atas ke bawah dan mengelilingi bunga. Ya, jadi kita upayakan seluruh bagian bunga bisa tersemprot dan sesuaikan penyemprotan dengan celah pelepah. Karena kita pahami seringkali posisi dari bunga betina itu berada di dalam tandan, di dalam pelepah, ya, dan kadang tersembunyi juga. Oleh karena itu kita harus masuk ke celah-celah pelepah. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, untuk melakukan penyemprotan ini tidak perlu membuka seludang. Jadi seludang tidak perlu dibuka, langsung saja kita semprotkan. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena semburan daripada larutan Maxpol tadi cukup halus dan berkabut, ya, sehingga bisa masuk ke seluruh bagian daripada bunga. Tentu saja harus dilakukan untuk semua bunga yang sedang antesis, ya. Tadi saya sampaikan bahwa 15 liter larutan Maxpol dan polen tadi bisa digunakan untuk 150 bunga betina. Nah, satu hal, ya, bahwa larutan Maxpol polen ini dapat disimpan selama 24 jam. Karena kadang-kadang pada saat kita mau menyemprot, tiba-tiba turun hujan yang deras, hingga kita tidak dapat melakukan penyemprotan. Nah, untuk melihat apakah penyemprotan itu berhasil atau tidak, relatif mudah, ya. Pada hari keempat atau kelima, tinggal kita amati, ya, bunga betina tadi yang disemprot dengan larutan Maxpol polen, apakah terjadi perubahan warna. Kalau warna bunga betina berubah menjadi kemerahan, maka polinasi terjadi dengan sempurna. Ya. Kalau warnanya menjadi hitam atau tidak berkembang, berarti polinasinya gagal.
itu mudah sekali. Jadi sangat cepat kita mengetahui apakah polinasinya berhasil atau tidak. Nah, kami di dalam mengembangkan produk atau teknologi Maxpol ini, kami melakukan beberapa uji coba. Yang pertama kita sebut uji aplikasi, ya ini sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan uji plot Parthenocarpi, ya ini juga sedang dijalankan di beberapa kebun. Ya. Uji efikasi adalah uji untuk melihat apakah teknologi pollination enhancer ini bekerja dengan baik untuk melakukan penyerbukan pada bunga betina. Ya. Apa yang kami lakukan? Kita biasa menggunakan kira-kira 6-10 bunga betina. Ya. Jadi 2 hari sebelum antesis, bunga betina kita tutup atau kita pasang dengan plastik atau sungkup apapun ya, dari atas hingga ke pangkal, yang tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada polen bebas yang membuai bunga betina. Nah, kemudian pada saat antesis, sungkup kita buka dan lakukan penyemprotan larutan Maxpol sesuai dengan yang sudah kita pelajari tadi. Setelah penyemprotan, sungkup dipasang kembali, ya pastikan sampai ke bawah, sehingga kita bisa memastikan tidak ada polen bebas yang membuai bunga betina tersebut. Pada hari keempat setelah aplikasi, sungkup kita buka dan kita amati. Apabila warna bunga berubah menjadi kemerahan, berarti polinasi itu berhasil. Ya. Kita juga melakukan pengamatan fruit set di beberapa trial kami. Alhamdulillah dari fruit set yang kita amati itu rata-rata berkisar 86% ya fruit setnya. Itu uji efikasi yang kami lakukan. Kami sudah melakukan 8 uji efikasi secara terus-menerus dan kami juga sedang terus melakukan uji efikasi ini. Tujuannya apa? Tujuan agar kita melihat konsistensi dari teknologi ini terhadap hasil polinasi pada tanaman kelapa sawit. Kemudian ini proses yang kita lakukan uji efikasi. Jadi ini adalah bunga betina yang antesis kita sungkup dengan plastik ya, sehingga sampai pangkal ya kita pastikan tidak ada serangga yang masuk ya, sehingga tidak ada polinasi bebas ya, polen bebas yang masuk ya. Kemudian pada saat sudah masuk ke hari antesis hari kedua atau ketiga, kita semprot spray seperti ini ya. Kalau tinggi kita bisa sambung ini sticknya ya, jadi cukup fleksibel. Mungkin ada batas sampai batas tertentu, tapi paling tidak kita masih bisa sambung ya. Kita spray dari atas ke bawah, kemudian kita berputar mengelilingi bunga ini sampai seluruh bagian bunga ini bisa terkena semburan larutan ya. Kemudian kita tutup kembali setelah kita semprot ya. Kemudian ini 4-5 hari kita buka sungkupnya. Kalau berhasil berarti bunga akan berubah warna menjadi kemerahan. Kalau bunganya menjadi hitam atau warnanya pucat, ini biasanya polinasinya tidak berhasil. Ya. Dan kita terus kembangkan di sini sampai panen. Ya. Beberapa trial kita lakukan sampai uji hitung fruit set. Ya. Ini kita juga masih terus melakukan sampai hari ini pengujian sampai fruit set. Kemudian ada juga bisa dilakukan uji blok Parthenocarpi. Ini dilakukan terutama kalau kita mengetahui ada daerah yang cenderung terjadi fruit set yang rendah, ya, atau terjadi Parthenocarpi. Sangat simpel, kita buat blok perlakuan dan blok kontrol, ya. Kemudian pada blok perlakuan dilakukan aplikasi dengan menggunakan teknologi pollination enhancer sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Dilakukan penyemprotan setiap waktu bunga antesis ya, tergantung kita mau berapa lama. Ya. Kemudian kita amati sampai 6 bulan pada saat kita panen ya. Nah, pada saat panen
kita lakukan apakah hasil dari terjadi peningkatan fruit set atau tidak dan bagaimana peningkatan produksinya. Kita sudah melakukan satu trial di salah satu kebun di Sumatera Selatan, ya, dan alhamdulillah terjadi kenaikan rata berat janjang, ya, 1,5 kilo dibanding dengan kontrolnya. Ya. Jadi kami lihat bahwa ini bisa membantu mengatasi masalah partenokarpi. Ini sedikit perhitungan, Nah ini perhitungan yang kami ini masih perlu mungkin banyak verifikasi, tapi kami meyakini bahwasannya pendekatannya sudah relatif baik, ya. Ini kira-kira biaya untuk polinasi buatan menggunakan teknologi Maxpol, ya. Jadi dengan menggunakan produk Maxpol, harga per liternya adalah 200.000. Ya. Ini 200.000, kebutuhan per bunganya 0,7 mili, ya, sehingga per satu bunga, ya, kalau mohon maaf, kalau kita lihat biaya per bunga adalah sekitar Rp134. Ya. Kemudian polen yang kita perlukan 0,14 gram. Asumsi kita beli dengan harga 3 juta per kilo, ya, maka biaya polen per bunganya adalah Rp420. Perkat, ya, kebutuhannya per liter, harga per liter adalah 50.000, ya. Kebutuhan antara sekitar 0,2-0,3, itu antara 10 sampai Rp15, ya, biaya untuk perekatnya, dan biaya tenaga kerja dengan pengalaman yang kami lakukan, satu HOK itu bisa menyemprot kira-kira 300 bunga dalam satu hari dengan upah 100.000, maka biayanya sekitar Rp300 biaya tenaga kerja. Maka total biaya aplikasi Maxpol ini per bunga sekitar Rp864. Harga-harga ini tentu saja belum termasuk pajak. Nah, kalau kita coba membuat hitung-hitungan dengan kita hasil trial kami menunjukkan bisa mencapai 86%. Kalaupun ada kenaikan sekitar 2 kilo, maka keuntungan per buah adalah sekitar Rp2.536 ya per buah. Dengan breakdown-nya kebutuhan Maxpol, teknologi Maxpol tadi 864, kenaikannya 2 kilo, harga kita hitung harga konservatif 1.700 per kilo, maka tambahan pendapatnya 3.400, dikurangi biaya, maka keuntungannya sekitar 200.536. Kalau harga sekarang sudah hampir mencapai 4.000, tentu lebih tinggi lagi. Tapi kalaupun harga ini kembali ke 1.200, masih ada selisih yang kita bisa harapkan. Jadi sebagai kesimpulan, ya, pollination enhancer Maxpol pertama praktis dan hemat, jadi biayanya relatif hemat, efektif, fruit set bisa mencapai 86%, ada tambahan keuntungan sebesar 2.586 per buah, dan kami mengharapkan tentu akan membantu perkebunan kelapa sawit meningkatkan produksi pada saat terjadi partenokarpi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, Pak Varian, ya. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan, kita bisa berdiskusi. Sekali lagi, kami juga bukan seorang ekspert, ya, yang sangat di bidang polinasi, tapi tentunya kami juga membuka masukan, kritik, dan saran, ya, agar teknologi ini bisa lebih efektif, bisa lebih bermanfaat bagi para pekebun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Varian. Silakan Pak Varian. Ya, Pak Adi Gunawan, terima kasih untuk pemaparan materinya. Ini menarik banget ya, Pak Adi, karena memang untuk partenokarpi, kalau misalkan memang tidak diatasi di kebun ini, tentu akan menurunkan produksi dari kebun itu, dan pasti ujung-ujungnya akan merugikan atau menurunkan pendapatan dari kebun, seperti itu. Nah, Pak Adi Gunawan, ini udah banyak nih, ada pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan satu persatu ya. Yang pertama ada dari Pak Eko. Nah, Pak Eko ini menyampaikan ada 3 pertanyaan, Pak
Adi Gunawan. Jadi saya baca langsung ketiganya. Yang pertama mungkin yang terkait dengan penyerbukan alami, yaitu serangga Eladobius tadi ya. Itu seberapa jauh pengaruh penggunaan insektisida terhadap serangga tersebut. Artinya terkait dengan tingkat kematiannya gitu. Karena memang di awal tadi Pak Adi Gunawan sempat memaparkan bahwa insektisida itu bisa menurunkan populasinya. Apakah itu ada kajiannya atau studinya? Yang kedua, dari beberapa penyebab rendahnya fruit set ini, salah satunya adalah keseimbangan hara. Apakah teknologi polinasi enhancer ini mampu mengatasi atau peningkatan fruit set jika kita melihat dari penyebabnya adalah keseimbangan hara? Selanjutnya yang ketiga, sebenarnya ini sudah sempat disampaikan oleh Pak Adi Gunawan ya di akhir. Apakah sudah ada kajian cost benefit? Tadi sudah disampaikan, dan pada kondisi berapa persen fruit set-nya. Nah, mungkin yang perlu diperjelas lagi Pak Adi Gunawan, yang tadi kan sempat dijelaskan bahwa Pak Adi Gunawan menyampaikan untuk fruit set-nya itu sekitar 86% ya Pak Adi Gunawan. Nah, itu kira-kira perbandingannya dengan kebun yang tidak diaplikasikan mungkin. Pak Eko menanyakan seperti itu. Kira-kira di kondisi normal kebun itu menghasilkan fruit set seberapa besar gitu. Mungkin begitu Pak Adi Gunawan. Baik Pak Varian, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, saya coba jawab ya. Mengenai penggunaan insektisida pada tanaman kelapa sawit terhadap populasi ataupun aktivitas daripada serangga Eladobius. Ada beberapa referensi, tapi memang saya belum menemukan yang spesifik menyebutkan angka tertentu ya. Tapi saya kira juga sangat bergantung cara aplikasinya. Kalau penggunaannya dengan cara penyemprotan ataupun dengan menggunakan whistleblower, tentu peluang terjadinya kerusakan akan lebih atau kematian serangga Eladobius semakin tinggi. Ya. Dan yang kedua, kalau penggunaan insektisida dengan cara injeksi batang, tentu pengaruhnya lebih ke arah residu yang ada di dalam bunga jantan, di mana Eladobius juga berkembang biak dan makan bunga jantan gitu. Nah ini memang saya belum menemukan secara pasti berapa persentasinya, tapi beberapa referensi mengatakan pengaruhnya sudah ada gitu Pak. Dan saya meyakini ada karena saya banyak berkecimpung di pestisida. Ya. Ini kan sebenarnya seperti kalau kita aplikasi pestisida, satu sisi membunuh serangga yang patogen ya, serangga-serangga yang merusak, sisi lain juga membunuh serangga-serangga yang diperlukan gitu. Jadi di situ Pak. Kemudian yang kedua mengenai kalau apakah bisa membantu karena fruit karena keseimbangan unsur hara ya. Nah, ini mungkin sebuah hal yang berbeda. Yang terjadi pada Parthenocarpus sebenarnya bakal buahnya ada. Jadi buah sudah terbentuk, ya, tetapi tidak terbukti sehingga tidak berkembang seperti diharapkan. Tapi kalau fruit set itu disebabkan oleh keseimbangan hara, persoalannya lebih ke berapa banyak terbentuknya bunga gitu. Ini mungkin 2 hal yang berbeda, dan tentu saja teknologi Maxpol ini tidak bisa untuk menambah jumlah bunga. Yang kita lakukan adalah membantu penyerbukan daripada bunga betina gitu. Itu baik. Yang terakhir saya sudah sampaikan tadi mengenai analisa usaha tani, saya pikir cukup menjanjikan bagi para pekebun ya, apalagi pada kondisi sekarang ini harga sawit relatif sangat mahal gitu. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan. Itu mungkin Pak Varian. Ya, Pak Adi Gunawan, terima kasih penjelasannya. Mungkin terkait yang terakhir ya Pak Adi Gunawan ya, tadi sempat yang terkait dengan cost benefit. Kan ada uji blok Parthenocarpus ya Pak Adi Gunawan, dan itu persentasenya untuk kontrolnya itu berapa persen gitu Pak Adi Gunawan? Ya, jadi begini Pak, yang terakhir yang pengujian dalam skala yang cukup luas itu terjadi kenaikan 1,5 kilo.
Jadi ada blok perlakuan, ada blok kontrol ya, itu memang relatif ujinya satu blok gitu. Itu ada kenaikan 1,5 kilo. Uji kami ya di tanaman yang 10 itu kita hanya melihat fruit set-nya bisa mencapai 86%. Artinya itu di daerah Sumatera Utara, di mana fruit set yang diharapkan itu harus lebih dari 75%. Artinya sudah mencapai lebih dari yang diharapkan. Saya ingin menekankan bahwasannya teknologi ini bisa bekerja dengan baik untuk penyerbukan kelapa sawit. Itu Pak Varian. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Eko terjawab pertanyaan semuanya ya Pak Eko ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Rusli. Yang pertama, apakah kandungan dari Maxpol ini? Yang kedua, bagaimana mode of action dari Maxpolnya? Artinya Maxpol kan tadi disebutkan bahwa mempertahankan viabilitas. Bagaimana cara kerjanya, mungkin seperti itu Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya. Jadi Maxpol ini pada dasarnya terdapat dua komponen. Satu komponen adalah komponen untuk mempertahankan viabilitas. Ya, dalam hal ini terutama sangat dipengaruhi oleh adanya asam amino dan asam organik yang ada di dalam larutan. Ya, karena Maxpol salah satu kandungannya adalah mengandung asam organik dan asam amino. Ya. Kemudian yang kedua adalah kandungan kita sebut zat atau hormon ya dalam Maxpol ini, terutama ada hormon gibberellin dan juga ada beberapa hormon lain, tapi yang saya kira yang cukup besar adalah hormon gibberellin, di mana fungsi gibberellin ini adalah membantu reseptibilitas daripada bunga betina. Kita juga Maxpol juga mengandung beberapa unsur mikro yang juga mempengaruhi proses dari mempertahankan viabilitas daripada polen. Jadi intinya Maxpol itu terdiri dari hormon, terutama gibberellin, kemudian ada unsur mikro, ada boron, ada zinc, ada juga besi, kemudian ada beberapa sedikit unsur makro, ya, P, K, ya, dan juga magnesium, dan yang sangat penting adalah adanya asam organik dan asam amino. Itu saya kira Pak Varian jawaban saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Rusli terjawab Pak ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Ardi. Ini ada pertanyaan Pak Adi Gunawan terkait dengan ciri-ciri polen yang baik itu bagaimana. Kemudian Pak Ardi juga menanya kira-kira ukurannya berapa liter sih penyemprotannya ke bunga betina. Mungkin ini tadi udah disinggung juga. Pak Adi Gunawan, dipersilakan Pak. Baik, nah ini yang pertanyaan pertama, saya mungkin harus lemparkan ke yang expert penting ya, karena kami tidak melakukan penelitian khusus kepada, sampai hari ini belum melakukan kepada polen yang baik seperti apa. Tapi yang kami lakukan adalah mengukur viabilitasnya. Ya, jadi sejauh viabilitasnya tidak minimum 80%, itu bisa dilakukan pengukuran viabilitas, maka polen itu baik digunakan. Ya. Termasalah dari mana sumbernya sebenarnya tidak terlalu concern, tidak terlalu bermasalah. Yang penting viabilitasnya minimum 80%. Ya. Kemudian masalah aplikasi tadi, untuk satu bunga diperlukan 100 ml larutan Maxpol dan polen. Itu Pak Varian. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendra Gunawan untuk pengambilan serbuk. Ya. Terima kasih banyak atas jawabannya tadi. Ya mungkin untuk materinya nanti tolong dikirim di grup atau gimana Pak. Nah, jadi mungkin bisa belajarnya lebih baik lagi nantinya Pak. Boleh, boleh. Nanti dari tim webinarnya akan ada share link untuk absensi. Bapak Ibu silakan untuk mengisi. Nanti yang mengisi akan kita kirimkan via email. Seperti itu. Oh ya. Jadi Pak Ardi ya. Iya makasih. Nah, ya udah. Nah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendra Gunawan. Ini terkait dengan pengambilan serbuk sari, efektifnya seperti apa? Sebenarnya tadi juga udah disinggung, mungkin nanti bisa dibaca materinya.
Tapi ada pertanyaan satu nih Pak yang sebenarnya Pak Adi Gunawan juga belum jelaskan terkait dengan serbuk sari yang sudah kita simpan tadi Pak Adi Gunawan. Jadi kan ada pengeringan menggunakan oven. Nah, setelah dikeringkan itu sebenarnya efektifnya berapa hari bisa disimpan seperti itu Pak? Kalau penyimpanan, saya jawab ya Pak Ya, Varian. boleh silakan Pak. Kalau proses tadi kita bisa keringkan hingga kadar air 4-6%, kita bisa simpan di dalam freezer itu bisa sampai 6 bulan, Pak. Oh. Ya, atau kita vakum cukup lama sebenarnya waktunya. Beberapa kebun bahkan karena sudah expert di dalam penyiapan polen bisa lebih lama, Pak. Ya. Jadi sebenarnya relatif mudah, alat yang diperlukan juga tidak rumit, sederhana, yang perlu mungkin ketelitian saja, Pak. Dan itu saya kira kebun bisa melakukan ya. Ya, berarti terkait dengan ini juga ya penyimpanannya Pak ya, harus kering juga ya. Betul. Ini harus dijaga. Betul. Nah, ini mungkin nyambung juga pertanyaan dari Aprian Santoso. Ketika Maxpol itu sudah dicampur dan menjadi larutan, kira-kira termasuk polennya juga ini Pak. Berapa lama nih polen dapat aktif? Mengingat waktu reseptif bunga betina itu tidak serentak, bisa mencapai 9 hari. Apakah perlu hanya sekali aplikasi sehingga bunga betina hanya sekali saja diaplikasi gitu Pak? Baik, ini juga satu hal yang kritikal di dalam keberhasilan polinasi buatan. Timing pada saat waktu hari keberapa dalam antesis ini ya. Jadi kalau masalah penyimpanan polen itu di dalam larutan itu bisa disimpan selama 24 jam. Artinya polen masih bertahan viabilitas minimum 80% 24 jam, Pak. Jadi kalau hujan terpaksa disimpan, maka bisa digunakan besoknya lagi. Ya. Tapi kaitannya timing waktu antesis daripada bunga betina, tentu kita harus melihat bahwa kita lakukan pada saat aplikasi di mana 80% dari bunga betina itu sudah antesis. Ya, itu paling tidak seperti itu. Karena kalau masih terlalu cepat, baru misalkan 30-40%, harus ada pengulangan ya pada saat beberapa hari kemudian, dan tentunya itu menyangkut cost ya. Nah, saya menyarankan pengalaman kami kita lakukan tergantung kondisinya, tapi dari apa yang kita lihat waktu antesis bunga betina itu antara 3 sampai 4 hari, yang itu yang efektif ya. Jadi kita lakukan di antesis ketiga, hasil yang kita lakukan selama ini sudah bisa mencapai 86% fruit set. Itu Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Adi Gunawan. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan titipan nih dari kebun SCK di Sumsel. Mungkin kaitannya dengan fungsi nyata dari Maxpol ini dalam hal polinasi sebagai apa gitu. Dan karena sebelumnya dari mereka itu ada info bahwa polinasi itu sudah berjalan dengan sistem penyerbukan memakai bantuan seperti serbuk Pak, atau bubuk atau bedak seperti itu. Betul. Nah, mungkin ini perbedaannya apa jika menggunakan Maxpol? Betul Pak. Jadi tadi seperti saya sampaikan, kalau kita sebenarnya polinasi buatan sudah dilakukan oleh banyak kebun ya dengan menggunakan talkum tadi. Jadi polen dicampur talkum kemudian dihembuskan ke bunga betina yang sedang antesis. Kami hanya melihat faktor lebih praktis dan biaya lebih hemat ya. Karena yang pertama dengan menggunakan teknologi Maxpol ini seludang bunga tidak perlu kita buka ya. Kemudian yang kedua, pada saat misalkan katakanlah habis hujan di mana bunga masih basah, kita masih bisa melakukan polinasi. Ya, kenapa? Karena bentuk daripada hantarannya adalah kabut air ya, sehingga bisa masuk ke dalam bunga ya, walaupun tertutup seludang. Dan yang ketiga saya kira sangat praktis ya, kalaupun tinggi bunganya kita bisa sambung sticknya. Dan kita berharap dengan begitu biaya relatif lebih hemat dan lebih cepat pelaksanaannya. Itu mungkin Pak Varian. Baik Pak Adi Gunawan. Pak Adi Gunawan, ini waktunya sebenarnya sudah menunjukkan 14.56, tapi masih banyak pertanyaan. Saya rasa ada 2 pertanyaan Pak Adi Gunawan yang ini masih menurut saya masih bagus untuk kita diskusikan. Mungkin sisanya
pertanyaannya akan kita tampung ya Pak Adi Gunawan ya. Baik, baik. Jadi 2 pertanyaan terakhir, ini dari Bu Mela Andriani, menanyakan bahwa apakah ada pengaruh negatif dari penggunaan sistem pollination and answer ini Maxpol, dan apakah ada risiko-risiko dalam penggunaan sistem ini? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Mela. Sejauh pengamatan kami selama kami lakukan trial ini, sudah hampir kita lakukan lebih dari 8 bulan, kami tidak melihat adanya faktor negatif, Pak. Karena bahan yang kita gunakan juga 90% bahan organik. Ya, bahan yang kita gunakan untuk aplikasi atau bahan yang ada di dalam Maxpol adalah bahan organik ya, 90%. Jadi kami tidak melihat ada faktor negatif dari penggunaan teknologi Maxpol ini. Gitu. Kemudian efek-efek lain kami tidak melihat, karena sebenarnya dari sisi pelarutan dengan 100 liter dilarutkan dalam dalam 15 liter, sebenarnya konsentrasinya sangat kecil gitu. Ya. Tetapi faktor utamanya adalah tadi terdapat asam organik dan asam amino yang membantu mempertahankan viabilitas polennya. Itu Pak Varian. Baik Pak Adi Gunawan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari Budian Arianto, ini dari AEP Group. Selamat siang, mohon infonya menurut pengalaman aplikasi hand pollination secara spraying ini di lapangan, apakah ada kendala penyumbatan nozzle yang digunakan akibat akumulasi serbuk sari di inlet nozzle-nya? Kemudian menurut Pak Adi Gunawan, berapa kali rotasi aplikasi yang dibutuhkan sampai tanaman ini bisa dikatakan normal atau kasus parthenocarpy-nya itu tidak ditemukan lagi? Seperti itu Pak Adi Gunawan. Baik Pak. Jadi saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya Pak, terkait dengan berapa kali aplikasinya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, penggunaan teknologi Maxpol ini adalah salah satu upaya untuk, ini saya bilang upaya sementara, saya berharap bukan upaya selamanya, yaitu pada saat populasi Eladebius ya dan aktivitas Eladebius ini rendah, itulah timing digunakannya Maxpol. Tetapi karena pada saat itulah terjadi buah parthenocarpy. Tetapi pada kondisi populasi serangga Eladebius dan aktivitasnya sudah kembali normal dan sudah tidak terjadi buah parthenocarpy, tentu saja teknologi ini tidak perlu digunakan. Ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait tadi mengenai berapa kali ya, tentu saja ini harus dilakukan pada kondisi terjadinya parthenocarpy ya. Dan ini satu hal yang mungkin teman-teman yang di kebun, para pekebun ya, mungkin sudah memahami gejala-gejala awal parthenocarpy. Karena jangan sampai ya, sudah terjadi fruit set jadi kalau kita panen dengan fruit set yang rendah, berarti sudah terjadi parthenocarpy 6 bulan sebelumnya gitu. Ya, biasanya kalau kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim ya, kemudian tadi terjadi penggunaan pestisida, itu adalah awal terjadinya penurunan populasi Eladebius dan aktivitasnya, dan saat itulah sebenarnya aplikasi yang harus dilakukan. Sehingga pada saat 6 bulan panen tidak terjadi penurunan fruit set. Jadi jangan sampai kita tahunya terjadi parthenocarpy pada saat kita sudah panen gitu. Ya. Itu aplikasinya tentu saja dilakukan pada saat gejala parthenocarpy atau tanda-tanda parthenocarpy muncul untuk seluruh bunga yang ada. Karena kan dalam 1 hektar itu kan antesis bunga betina itu kan tidak serentak. Ya, dalam 1 hektar mungkin tidak satu hari yang sama semuanya. Jadi kita memahami kerapatan panennya dan sebagainya untuk memahami berapa banyak bunga yang antesis pada pusingan yang berjalan gitu. Jadi harus dilakukan kepada semua bunga yang pada saat terjadi tanda-tanda adanya parthenocarpy. Itu Pak Varian. Baik Pak. Terkait yang penyumbatan? Oh sorry ya. Kalau penjumbatan, karena sebenarnya kalau pelarutannya bagus Pak, tinggal larut polennya sebenarnya tidak terjadi penyumbatan, karena kan 20 gram kita larutkan dalam 15 liter sebenarnya sangat sedikit ya. Kami tidak mengalami banyak kendala penyumbatan untuk aplikasinya. Nah, tetapi kami menyarankan ya, setiap katakanlah
setiap beberapa waktu, misalkan setiap misalkan 100 atau 200 bunga misalkan, atau itu dicelup aja, dikocok-kocok nozzle-nya di air bersih, Pak. Ya, nggak masalah itu. Jadi dikocok aja sehingga nanti larut. Kalaupun ada misalkan sisa-sisa pollen yang menempel bisa larut. Tapi pengalaman kami relatif tidak banyak terjadi penyumbatan. Itu, Pak. Baik, Pak Adi Gunawan. Terima kasih banyak. Ini menarik sekali ya materinya, sampai ada banyak pertanyaan yang sebenarnya belum terjawab, cuman karena keterbatasan waktu mungkin pertanyaannya akan kita tampung dan secara terpisah mungkin akan kita tanyakan juga ke Pak Adi Gunawan. Oke, setelah kita diskusi tadi ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan sebenarnya terkait dengan isu Parthenocarpi ini adalah merupakan buah kelapa yang tidak berkembang karena tidak mengalami pembuahan, dan di sini tentu gejala ini akan sangat berdampak pada perkebunan kelapa sawit karena akan menurunkan produktivitas dari kebun itu sendiri. Nah, cara mengatasinya ada berbagai macam cara, ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Dan yang secara buatan adalah salah satunya adalah menggunakan pollination enhancer Maxpol ini, di mana Maxpol dapat bekerja untuk mempertahankan viabilitas polen dan meningkatkan reseptabilitas bunga betina pada polinasi. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari Pak Adi Gunawan ada tambahan, Pak Adi Gunawan, sebagai closing statement-nya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, teknologi Maxpol sekali lagi teknologi yang sederhana, mudah diterapkan, ya, dan memiliki efektivitas yang sangat baik, ya, dan biaya yang sangat terjangkau. Ya, tentu saja karena ini relatif baru, selama ini kita sudah melakukan banyak kegiatan polinasi buatan menggunakan campuran talkum dan polen, maka tidak ada salahnya Bapak dan Ibu mencoba teknologi ini, merasakan teknologi ini, dan kemudian bisa memberikan masukan kepada kami, karena kami pun relatif masih baru teknologi ini, ya. Tentu saja banyak hal-hal yang bisa kita perbaiki, bisa kita lakukan improvement sehingga lebih baik, lebih efektif, dan lebih terjangkau biayanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam webinar siang hari ini, dan juga kepada teman-teman PT Lautan Luas. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan uji coba atau percobaan bisa menghubungi PT Lautan Luas, atau silakan juga menghubungi kami dari PT Maxima Agro Internasional. Saya kira itu saja Pak Farian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Gunawan, dan terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan turut berpartisipasi aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga diskusi kita berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Dari saya Farian selaku moderator menutup sesi diskusi kali ini, dan saya kembalikan ke Pak Ricardo. Pada Pak Ricardo dipersilakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Farian selaku moderator dan juga Pak Adi Gunawan selaku narasumber kita pada siang hari ini. Ya, dan webinar yang cukup menarik dari hasil pemaparan dari Pak Adi Gunawan. Nah, untuk Bapak Ibu, untuk link materi kita sudah share di chat room, dan juga mohon diperhatikan untuk absensinya. Nanti untuk sertifikat dan e-materinya juga akan kita kirimkan lewat email kepada Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita kali ini, izinkan saya ingin mengambil foto untuk kita kepada Bapak Ibu. Dipersilakan open kamera jika berkenan. Oke, ini ada 3 halaman saja. Sebentar. Begini. Kemarin waktu sama aku tuh di mana kami makannya? Jalan kami ke hotel, Bang. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Cepat jalan-jalan. Halaman pertama. Kaki. Jalan kaki, pokoknya jalan kaki aja. Ada mau menerapkan per hari jalan berapa ribu. Lalu halaman kedua. Bandung yang enak, Bang. Lalu halaman ketiga. Kan kita banyak satu arah kan ya? Jalan itu.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dan waktunya. Untuk rekaman Zoom-nya nanti di YouTube kita, yaitu Pupuk Bumi Hijau dan Dunia Subur. Mana, Pak? Mungkin sehari atau 2 hari lagi akan kita upload untuk YouTube Reel-nya. Nah, akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat Sampai siang ketemu semuanya. lagi. Terima kasih.